Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himali Hilda Safitri, nomor absen 16 dari kelas 12 MIPA 9. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah. 1. Disajikan secara kronologis. 2. Bentuk teksnya cerita ulang atau recount. 3. Struktur teksnya terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi waktu. 5. Isinya berupa fakta. Struktur teks cerita sejarah. 1. Orientasi. Pada bagian orientasi berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. 2. Urutan peristiwa. Berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disampaikan menurut urutan kejadian. 3. Reorientasi. Biasanya berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulisnya. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu menggunakan pronomina atau kata ganti. Yang kedua menggunakan frasa adverbial, yaitu kata yang menunjukkan kejadian, waktu, dan tempat. Yang ketiga menggunakan verba material, yaitu kata yang mengacu pada tindakan fisik. Yang keempat menggunakan konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Dan yang kelima menggunakan kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih. Jenis-jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Sejarah fiksi terdiri dari novel, cerpen, legenda, dan roman. Sedangkan sejarah non-fiksi dibagi menjadi biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Bahasa Indonesia pada dasarnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman dahulu, lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di pelosok Nusantara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Buktinya ditemukan prasasti di Kedukan Bukit Kerangka pada tahun 683 Masehi di Palembang. Talang Tua berangkat tahun 684 Masehi di Palembang. Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi di Bukit Barat, dan Karangbirahi berangkat tahun 686 Masehi di Jambi. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta. Pada tahun 2008 dicanangkan sebagai tahun bahasa. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2008 telah diadakan kegiatan kebahasaan dan kesastraan. Untuk peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda, diadakan Kongres 9 Bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November tahun 2008 di Jakarta. Bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.